Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi bikum maratan ukhra fi hadhil qanat Muhibbul Lughah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Teman-teman para pecinta bahasa Arab, bertemu lagi di channel Muhibbul Lughah. Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan bahasan bahasa Arab Quran ya bagian ke-6 ya. Bagian 1 sampai 5 telah kita bahas sebelumnya dan sudah ada di channel ini. Jadi bagi yang belum menonton silahkan bisa disimak ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang atau melanjutkan ayat dari surah Al-Fatihah, yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Nah, mari kita bahas satu persatu atau kata per kata seperti biasa ya. Pertama kata ihdi. Ihdi adalah fi'il amr. Fi'il amr yaitu kata perintah. Ihdi. Mabni ala hadfil illah. Nah, di sini mabninya ala hadfil illah. Hadfil illah artinya membuang huruf illah. Kita tahu huruf illah itu kan ada alif, waw, ya. Nah, kata hada yahdi ini kan aslinya ada ya, yaul illah. Di hada yahdi harusnya ihdi. Nah, tapi karena fi'il amr maka yaul ilahnya mahdzuf atau dibuang. Jadi ihdi. Ya. Ihdi fi'il amr mabni ala hadfil illah. Nah, wa huwa huna bima'na ad-du'a. Nah, ini bagian dari ilmu ma'ani ya, bukan nahwu ya. Jadi kata perintah ihdi kalau dalam konteks ini artinya ad-du'a, permohonan. Nah, sebenarnya kan kalau kata perintah itu fi'il amr kan nyuruh bahasa kasarnya ya. Misalnya seorang mudaris kepada siswanya di kelas, ya Ahmad misalnya, khudh. Hei Ahmad, ambil apa? Khudh syai'an. Berarti kan seorang guru itu memerintah, menyuruh siswanya. Demikian pula di rumah seorang ibu, seorang bapak gitu menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu. Jadi kata perintah itu fi'il amr. Tapi kalau di dalam konteks Al-Quran, ketika kata perintah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bukan memerintah Allah, tapi memohon, berdoa. Ihdi, ya, ihdina, berikan kami petunjuk atau tunjukkanlah kepada kami, ihdina. Jadi ya Allah, berikan kami petunjuk. Nah, jadi di situ permohonan dan ada banyak kan di dalam redaksi doa ya, baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi yang redaksinya fi'il amr tapi artinya doa ya. Robbi gufirli, Robbi ya Allah, igfirli, ampunilah. Bukan kita nyuruh kepada Allah agar Allah mengampuni kita, tapi kita memohon. Igfir ya Allah, ya, ampunilah itu ya. Nah, dan begitu seterusnya ya, ada banyak. Kemudian wal fa'il domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Nah, karena fi'il amr itu kan nyuruh itu kan artinya kepada kamu, kepada anta. Ya. Maka di sini fa'ilnya adalah anta. Ihdi anta. Kemudian domirna nahnu menjadi ya adalah domirun muttasilun mabniun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nah, di sini di redaksi ihdinas siratal mustaqim ini ya ada dua maf'ul. Di sini adalah maf'ul bih awal, maf'ul bih yang pertama ihdina Nah, karena nanti ada maf'ul bih yang kedua yaitu as-sirata. Jadi as-sirata maf'ulun bih tsanin. Jadi as-sirat maf'ul bih yang kedua. Anaknya tadi maf'ul bih yang pertama. Mansub ya, wa alamatun nasbi al-fathah ya, as-sirata. Ya, alamat nasabnya adalah fathah as-sirata. Kemudian al-mustaqimah adalah na'at lis-sirat. Al-mustaqimah adalah na'at, kata sifat dari as-sirat. Nah, kata sifat atau na'at itu kan selalu mengikuti man'utnya. Kalau ada alif lam, maka dia juga alif lam as-sirat. Al-mustaqim. Mansub as-sirata, maka na'atnya juga mansub al-mustaqimah. As-siratal mustaqimah. Enggak boleh as-siratal mustaqimi itu ya. Dan alamatun nasbinya al-fatah. Di sini alamat
nasabnya adalah fathah. Nah, dan teman-teman sekalian, setelah kita belajar dari ayat Al-Quran di surat Al-Fatihah ini, mari kita gunakan redaksi itu ke dalam praktek berbahasa Arab sehari-hari. Al-Mumarasat Al-Lughawiyah Al-Yaumiyah. Jadi dari berbagai ayat Al-Quran itu sebetulnya kita bisa pelajari dan kita gunakan untuk praktek bahasa Arab sehari-hari. Nah, misalnya dalam hal ini yang akan saya tekankan tentang jumlah dengan dua maf'ul bih ya. Al jumlah bimaf'ulain, kalimat dengan dua maf'ul bih ya. Ihdina as-sirata, maf'ul bih pertama, as-sirata maf'ul bih yang kedua. Nah, mari kita buat ya kalimat-kalimat dengan maf'ul bih dua atau dua maf'ul bih ya. Kalau maf'ul bih yang cuma satu kan gampang ya. Misalnya aktubu risalah, saya menulis surat, itu kan cuma satu. Aqra'u kitab, saya membaca buku. Nah, sekarang maf'ul bihnya ada dua. Nah, misalnya contoh yang pertama, ya Ahmad, a'tini kitaban uhibbuhu. Ya Ahmad, a'tini kitaban uhibbuhu. Hai Ahmad, berikan kepada saya atau berikan saya kitaban, sebuah buku, uhibbuhu, yang saya sukai. Gitu. Nah, kata atau di sini ni, domir ni, saya itu adalah maf'ul bih awal, maf'ul bih pertama ya. A'tini kitaban maf'ulun bih tsanin, maf'ul bih yang kedua. Kitaban uhibbuhu. Jadi, ya Ahmad, berilah kepada saya satu buku yang saya sukai. Nah, di sini kita pernah belajar juga sebelumnya ya, redaksi kitaban uhibbuhu ini yang disebut dengan na'at jumlah. Ya, na'at jumlah. Kenapa disebut na'at jumlah? Ya karena redaksinya ada kalimat, ada fi'il fa'il ya, kitaban uhibbuhu. Buku yang saya sukai. Uhibbuhu itu kan jumlah ya. Ana uhibbuhu. Jadi jumlah di situ ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Uhibbuhu. Ya, kitaban uhibbuhu. Sehingga jumlah itu bisa menjadi na'at. Maka terjemahannya buku yang saya sukai. Nah, sedangkan pada contoh yang kedua, ya Fatimah, akhbirini qissatan mudhikatan. Hai Fatimah, berikan kabar atau kabarilah atau ceritakanlah gitu ya, qissatan mudhikah. Nah, kisah yang lucu. Nah, di sini mudhikah itu kan na'at. Nah, naatnya bukan jumlah, dia kan menjadi sifat dari kisah. Nah, dia bukan kalimat ini ya. Maka di sini naatnya naat mufrad. Nah, ada naat jumlah, ada naat mufrad. Qissatan mudhikah. Nah, di sini karena man'utnya nakirah, enggak ada alif lam ya, qissatan, maka sama naatnya juga nakirah, mudhikatan. Gitu ya. Kemudian ya Fatimah akhbirini. Nah, ini karena Fatimah adalah muannas perempuan, maka fi'il amrnya akhbirini. Itu akhbiri. Ya Fatimah akhbiri, ya Fatimah iqra'i, ya Zainab iftahi, ya Hindun uktubi. Nah, gitu. Nah, maka di sini akhbirini. Kalau ya Ahmad ya akhbirni. Kemudian contoh yang ketiga, ya Abi alimni ad-darsal jadida. Ya Abi alimni ad-darsal jadida. Wahai ayah atau wahai ayahku, ajarilah saya ad-darsal jadida. Jadi maf'ul awalnya ni ya, maf'ul keduanya adalah ad-darsa. Nah, perhatikan di sini ad-darsa al-jadida. Ini naat mufrad juga. Di sini ada alif lam ad-darsa, maka naatnya al-jadida. Ad-darsa mansub, al-jadida mansub. Demikian naat selalu mengikuti man'utnya ya. Dan seterusnya bisa teman-teman terapkan atau praktekkan di dalam misalnya muhadasah yaumiyah, percakapan sehari-hari, atau dalam sebuah insya ya, tulisan gitu ya. Jadi sebenarnya kita banyak belajar bahasa Arab itu yang sumbernya dari Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah membuat sekian banyak jumlah redaksi berbahasa Arab yang bisa kita gunakan ya untuk kepentingan praktek berbahasa Arab. Nah, ini teman-teman ya, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Ilal liqa fil yaumil qadim insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.